Apa gerangan iri hati? Tadi disebut juga di situ di dalam kitab Al-Lumat. Buruk sangka tadi. Kesombongan kita. Ria kita. Takabur. Ini minggu lalu juga saya menerangkannya. Karena masih ada di dalam dasar-dasar ketasawufan dan kebasyaran. Itu. Bicara, oh si Anu tuh begitu, begini. Hasad, dengki. Sekarang barang siapa pernah mengaji kitab Ihya Ulumuddin, dibagi 3 tahapan kesucian. Yang pertama itu adalah tetap membuang hawa. Membuang keburukan yang ada di dalam diri. Disebut kalau Imam Al-Ghazali memberi nama taholi. Dia harus orang itu dengan peribadatannya yang kokoh dengan 3 jurus yang pertama dari Syekh Abdul Qadir Jilani tadi. Sambil kita berusaha membuang kejahatan-kejahatan kita. Apa gerangan iri hati? Tadi disebut juga di situ di dalam kitab Al-Lumat. Buruk sangka tadi. Kesombongan kita. Ria kita, takabur. Ini minggu lalu juga saya menerangkannya. Karena masih ada di dalam dasar-dasar ketasawufan dan kebasyaran. Itu. Bicara, oh si Anu tuh begitu, begini. Hasad, dengki, iri hati. Bagaimana dengan iri hati? Saya sering berbicara, tidak ada kabel, tidak ada apa antara saya dengan yang lain atau apa sahabat ini yang lain dengan yang lain. Gak ada sambungannya apa-apa. Hanya mendengar, oh si Anu beroleh kesejahteraan. Tidak ridho dia. Melihat orang senang tuh tidak gembira dia. Atau disebut si Anu enak ya begini. Oh bukan katanya, dia tuh ini sesungguhnya. Itu terjadi, itu pergunjingan kejahatan. Kita tidak melihat di atas kepala kita itu berkibar itu bendera iri hati, bendera hasad, kedengkian. Tidak kita sadari. Mengotori kesucian kita. Maka kita berbicara tentang toharoh, tentang kesucian. Dipusatkannya lah di awal-awal mengerjakan sesuatu yang dianjurkan dan membuat garis lahir dan batin yang dilarang. Cakap-cakap hati yang tidak diperlukan. Itu disebut taholi. Naik, ini saya memakai istilah Imam Al-Ghazali. Naik ke dalam tahalli. Dia berdandan dengan peribadatan yang baik, dengan perangai yang baik, dengan adab yang baik. Apakah ini bisa diperbuat-buat sedangkan di dalam dada kita penuh dengan segala macam penyakit? Tidak bisa. Mungkin hanya sejenak. Siapa bersahabat? Ini orang terlihat sopan sekali ini. Sangat baik kepada kita. Karena kita punya jabatan. Sekali, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sudah, jangan lama-lama, 2-3 hari aja kelihatan aslinya itu.
Karena basicnya memang begitu, dia tidak berdandan, dia tidak bertohar. Tahalli di sini yang dimaksud oleh Syekh Imam Al-Ghazali adalah berdandan, tetapi tidak bisa berdandan memperbaiki diri dengan dibuat-buat. Tidak bisa. Basicnya tetap adalah riyadhah wa mujahadah tadi. Menjalankan apa yang dianjurkan tadi dan membuat garis yang tidak boleh adalah tidak boleh. Maka dia akan berubah rasanya, berubah perangainya, berubah daya fikirnya, dan berubah pula ilmunya. Adabnya akan berubah dengan membuang penyakit-penyakit hati tadi. Baru dia berdandan, tetapi apabila tanpa riyadhah dan mujahadah, itu hanya apa? Bahasa Sunda, cangkang wungkul. Nah, berlaga aja untuk sejenak. Padahal kalau dia sedang menyendiri, hatinya kemana-mana juga. Kejahatannya berjalan. Dianggapnya kalau sendiri tidak berbuat dosa. Masuk ke dalam kamar, digelapkan, lampu dimatikan, itu dikunci kamar lalu tinggal sendiri. Apa tidak jahat? Kalau dia tidak bersuci, kalau dia tidak banyak berzikir, tidak banyak riyadhah dan mujahadah, kejahatannya tetap jalan walau dalam keadaan kesendirian. Yang dimaksud dalam kesucian ini terasa oleh umat manusia yang bertemu dengannya. Khususnya orang-orang yang membuang penyakit-penyakit hati ini dan bertekun istiqomah di dalam peribadatannya, maka yang akan dirasakannya kita akan bisa mengambil manfaat dari amalan-amalan yang kita jalankan itu. Dan kadang tidak disadari juga, ternyata orang yang berbuat riyadhah dan mujahadah keras itu, dia akan bermanfaat untuk umat manusia. Siapa gerangan yang membuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalnya seperti itu. Tetapi amal-amal yang seperti itu saya katakan harus ada yang membimbing, gak bisa sendiri. Nanti sudah jalan lagi berlaga suci dia, berlaga hebat dia, karena syaitan terus mengikuti. Dipertontonkannya pakaiannya, dipertontonkannya ilmu-ilmu pengetahuannya, diceritakannya kepada orang lain agar dia disebut orang alim. Ini juga basyariyah. Ini harus berhati-hati. Di dalam tahalli tadi, menghiasi diri, berhias dia agar adabnya menjadi baik. Lalu kalau dengan riyadhah dan mujahadah, yaitu di dalam tahalli tadi, tersingkirkan satu demi satu. Misalnya sifat dasarnya adalah hasad atau iri hati yang paling menonjol. Hasadnya tetap ada, masing-masing mempunyai kadar itu, tetapi setiap orang berbeda-beda keadaannya. Perhatikan itu. Itu penyakit tidak akan pernah mati. Lalai barang sedikit kita menggeliat dia. Dia keluar yang aslinya lagi. Maka harus terus menerus di dalam dawamul zikri. Lalu dianjurkan tadi beribadat wadawamun ubudiyah. Harus berkualitas peribadatannya. Bertambah hilang penyakit hatinya, bertambah kualitas peribadatannya, bertambah indah pakaiannya. Karena dia berdandan, itu disebut tahalli. Lalu masuk ke dalam tajalli.
Ini sudah berurusan dengan ihsan. Saya sudah menerangkannya. Apakah tetap ada di sana kemakhlukan? Ada. Lalu bagaimana ihsan yang dimaksud? Tidak lepas dia di dalam keadaan merasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menerangkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, udhkuruni adkurkum, tafadkuruni adkurkum. Barang siapa menyebut namaku, maka aku sebut lagi, aku panggil lagi namamu. Kalau sang salik melontarkan keindahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saya memberi contoh seperti yang saya banyak menerangkan tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, wahai Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Periksa ke dalam dada kita. Benarkah engkau seperti yang engkau ucapkan itu, menyebutkan basmalah itu? Seperti kita berkata kepada sahabat kita, oh hatur nuhun, terima kasih ya, kamu baik, terima kasih, kamu menolong saya dalam keadaan kesusahan, ditolong sama, alhamdulillah, terima kasih ya. Adakah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga seperti bicara seperti itu? Tatkala kita menyebut basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Apa benar engkau menyebut bahwa engkau itu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Atau hanya mulutmu saja? Sekalipun itu berpahala tetap besar. Hanya mulut saja berbicara tetap besar pahalanya. Tetap yang dimaksud ihsan adalah itu. Minggu lalu saya menerangkannya agar memasuki ke arah sana di dalam peribadatan. Sekalipun ini bukan kaifiatnya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, itu banyak dipakai oleh Thariqah Sisti. Allahu hadiri, Allahu nasiri, Allahu ma'i. Allah hadir bersamaku, Allah melihatku, dan Allah ada bersama-sama denganku. Kalau terus-menerus keadaan dan rasa itu untuk mengejar ihsan tadi, maka berbuat dosa barang sedikit langsung terasa. Adakah itu diperbuat? Ada. Sekalipun perbuatan dosanya tidak sama seperti orang awam dan orang yang bertasawuf ini, yang sudah kokoh ini. Beda. Bagi orang yang sudah kokoh, apa gerangan perdosaannya yang dihitung? Ghaflah. Lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dosa ini. Perhatikan, dilatihnya lah para salik, misalnya berhalwat, entah yang 10 hari, 20 atau yang 40 hari. Dalam keadaan halwatnya, dia harus merasakan di dalam dadanya bahwa sebentar lagi aku akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh lepas mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut ghaflah tadi. Begitu lupa barang sejenak, dia harus membaca doa munajat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Maka ghaflahnya itu, atau seorang pejalan mau tidur, dia muhasabah. Oh, mulai badai isya nih, muhasabah dia. Apa yang kukatakan tadi? Adakah kulebih-lebihkan pembicaraanku? Karena berlebihnya berbicara itu
adalah perdosaan. Adakah aku sedang berbicara tadi, aku lupa kepada Allah Ta'ala? Ghaflah inilah, sahabat sekalian. Lalu bagaimana pejalan tadi? Dia salat 2 rakaat sambil beristighfar, mengikuti Nabi. Kata Nabi, di dalam hatiku ada kabut, katanya tadi di dalam kitab tadi disebutkan. Maka Rasulullah saja yang maksum, paling tidak membaca istighfar 100 kali semalam. Banyak yang dibaca. Astagfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Barang siapa membaca itu 3 kali di dalam sebuah hadis, maka diampuni segala dosa-dosanya. Oh, perasaan tidak berbuat dosa ada, lupa saja. Nah, ini beda pejalan. Lupa saja itu dosa. Mengapa lupa kepada Allah Ta'ala dosa? Lalu kenikmatan saat engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, apakah engkau syukuri? Tidak ada kemampuan untuk mensyukuri semuanya. Tapi paling tidak dengan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan cahayanya. Sifat-sifatnya Allah turunkan. Ini dia yang menjadikan akhlak. Di dalam ihsan itu ada akhlak yang indah. Ada cahaya. Nur sifatullah, nur af'al, tindakan-tindakannya berbeda dengan manusia biasa. Bicaranya berbeda dengan manusia biasa dan apa yang diceritakannya. Semua gerak-geriknya mengandung manfaat karena ada Allah di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud berdasarkan keinginannya untuk murni di dalam hati. Agar beroleh segala kemurnian. Sahabat sekalian, perhatikan. Ghaflah, ingat saja kepada Allah Ta'ala, lupa saja kepada Allah Ta'ala adalah dosa. Bagaimana dengan yang lain? Sahabat sekalian, semoga kita pandai bermuhasabah. Dan semoga kita semua, termasuk saya yang terlalu banyak berbicara ini, pandai pula menjalankan apa yang saya katakan tadi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.